Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2024D akan mempresentasikan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Baihaqi dengan NIM 020, Felicia Artamevia dengan NIM 027, Naurah Alivia Putri Wicaksono dengan NIM 180, Afina Fariha dengan NIM 212, dan ada Naila Putri Amanda dengan NIM 320. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai pemikiran tentang teori. Adapun pengertian teori dalam akuntansi. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks akuntansi, teori memberikan kerangka penalaran yang terstruktur mengenai praktik akuntansi serta menjelaskan hubungan antara berbagai elemen dalam pelaporan keuangan. Teori akuntansi disusun untuk memberikan landasan konseptual terhadap praktik yang berkembang, sehingga penerapan metode dan prosedur akuntansi memiliki dasar rasional dan logis. Dengan demikian, teori berperan dalam menjembatani antara praktik akuntansi dan tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah peranan teori dalam akuntansi. Teori dalam akuntansi memiliki beberapa peranan penting dalam pengembangan ilmu dan praktik. Yang pertama, teori berfungsi menjelaskan hubungan antara konsep-konsep akuntansi seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam suatu sistem yang terpadu. Yang kedua, teori memberikan dasar pemikiran dalam mengevaluasi praktik akuntansi yang diterapkan sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, teori menjadi landasan dalam pengembangan prinsip dan standar akuntansi agar tersusun secara konsisten dan koheren. Lalu yang keempat, teori memungkinkan dilakukan analisis terhadap konsekuensi penggunaan metode akuntansi tertentu terhadap penyajian laporan keuangan. Melalui peranan tersebut, teori akuntansi mendukung terbentuknya sistem pelaporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teori dalam akuntansi. Teori akuntansi dibangun melalui struktur yang terdiri atas beberapa elemen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama konsep. Konsep itu merupakan abstraksi dasar yang mempresentasikan fenomena ekonomi dan menjadi fondasi dalam pembentukan teori. Yang kedua yakni definisi, yaitu penjelasan yang memberikan batasan yang jelas terhadap suatu konsep agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Yang ketiga, proposisi, yaitu pernyataan yang menunjukkan hubungan logis antara dua konsep atau lebih. Dan yang keempat, yakni hipotesis. Hipotesis itu merupakan proporsi yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir, yaitu teori, yaitu sistem hubungan yang terorganisasi dan mampu menjalankan fenomena secara konsisten. Jadi, struktur tersebut menunjukkan bahwa teori tidak terbentuk secara langsung, melainkan melalui beberapa tahap yang sistematis dari abstraksi hingga perumusan hubungan yang teruji. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pengembangan teori akuntansi. Pengembangan teori akuntansi dilakukan melalui dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif dan yang kedua adalah pendekatan induktif. Untuk pendekatan deduktif yaitu pendekatan yang dimulai dari asumsi atau prinsip umum, kemudian diturunkan menjadi konsep dan aturan yang lebih spesifik. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengembangan teori yang bersifat normatif. Yang kedua yakni pendekatan induktif tadi. Pendekatan induktif itu merupakan pendekatan yang dimulai dari pengamatan terhadap praktik akuntansi yang terjadi, kemudian disusun dengan generalisasi untuk membentuk penjelasan teoritis. Nah, pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian empiris. Jadi, kedua pendekatan tersebut berkontribusi dalam membentuk perkembangan teori akuntansi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kedudukan pemikiran mengenai teori dalam bab elemen dan teori akuntansi. Pembahasan mengenai teori ditempatkan pada bagian awal sebelum memasuki elemen-elemen teori secara lebih rinci. Posisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hakikat dan struktur teori diperlukan sebagai dasar sebelum membahas konsep, definisi, proporsi, dan hipotesis. Dengan demikian, pemikiran mengenai teori berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami elemen-elemen teori akuntansi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jadi, pemikiran mengenai teori dalam akuntansi membahas pengertian teori, peranan teori, struktur teori, serta pendekatan dalam pengembangannya. Teori disusun secara sistematis melalui hubungan antara konsep, definisi, proporsi, dan hipotesis, serta berfungsi sebagai dasar rasional dalam menjelaskan dan mengevaluasi praktik akuntansi. Pembahasan ini menjadi pengantar sebelum memasuki kajian mengenai konsep teoritis dalam teori akuntansi sebagai salah satu elemen utama dalam struktur teori.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi mengenai pemikiran tentang konsep. Konsep teoritis dalam teori akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai posisi konsep dalam teori akuntansi. Teori akuntansi disusun secara bertingkat agar proses penalaran akuntansi berjalan secara sistematis. Dalam susunan tersebut, konsep teoritis ditempatkan setelah tujuan dan postulat karena konsep berfungsi menerjemahkan tujuan umum pelaporan keuangan ke dalam kerangka pemikiran yang lebih operasional. Pada saat yang sama, konsep juga belum bersifat teknis sehingga masih berada sebelum hipotesis dan juga prinsip akuntansi. Yang kedua yaitu mengenai pengertian konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi merupakan pernyataan dasar yang bersifat aksiomatis dan diterima secara luas sebagai dasar pemikiran akuntansi. Konsep tidak disusun untuk dibuktikan secara empiris, melainkan digunakan karena kemampuannya memberikan kerangka penalaran yang konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan. Adapun karakteristik konsep teoritis akuntansi, yang pertama yaitu bersifat normatif, yaitu memberikan arahan mengenai bagaimana akuntansi seharusnya diterapkan. Yang kedua yaitu bersifat umum dan juga konseptual, sehingga tidak terikat langsung dengan prosedur pencatatan. Yang ketiga tidak dirancang untuk pengujian empiris secara langsung, dan yang terakhir yaitu menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori, standar dan juga praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu terdapat peran konsep teoritis dalam teori akuntansi. Yang pertama yaitu menyederhanakan realitas ekonomi yang kompleks ke dalam kerangka pemikiran yang terstruktur. Yang kedua yaitu menjadi dasar penalaran dalam penilaian kewajaran perlakuan akuntansi. Yang ketiga menjaga konsistensi dan juga koherensi dalam penyusunan standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu memberikan justifikasi rasional terhadap praktik akuntansi yang diterapkan. Contoh konsep teoritis akuntansi. Bentuk penerapan konsep teoritis akuntansi tersebut dapat dilihat melalui beberapa prinsip akuntansi yang digunakan dalam praktik pelaporan keuangan sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut. Konsep yang pertama yaitu historical cost. Konsep ini digunakan sebagai dasar pemikiran pengukuran aset karena dianggap paling objektif dan juga dapat diverifikasi. Konsep yang kedua yaitu revenue recognition. Konsep ini menjelaskan secara konseptual kapan pendapatan dianggap layak untuk diakui dalam laporan keuangan. Konsep yang ketiga yaitu matching. Konsep ini memberikan dasar logis untuk mengaitkan biaya dengan pendapatan dalam periode yang sama. Konsep yang terakhir yaitu objectivity. Konsep ini menjadi dasar pemikiran bahwa informasi akuntansi harus didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hipotesis dalam teori akuntansi. Dalam struktur teori ilmiah, hipotesis adalah pernyataan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih konsep yang dirumuskan untuk diuji secara empiris. Menurut Bernoulli, dalam accounting teori akuntansi terdiri atas konsep, definisi, proporsi, dan hipotesis yang saling berkaitan secara logis. Hipotesis merupakan bentuk operasional dari propositional teori yang memungkinkan suatu teori diuji melalui data dan fakta empiris. Sedangkan menurut Suwarjono, hipotesis adalah hasil penalaran deduktif yang diturunkan dari konsep dan asumsi dasar untuk kemudian diuji dalam realitas praktik. Dengan demikian, hipotesis menjadikan teori akuntansi bersifat ilmiah karena dapat diverifikasi atau falsifikasi. Dalam struktur teori akuntansi, hipotesis berada setelah konsep dan proposisi. Teori memberikan kerangka umum, konsep menjelaskan elemen-elemen di dalamnya, dan proposisi menyatakan hubungan antar konsep. Hipotesis kemudian merumuskan hubungan tersebut dalam bentuk yang dapat diuji secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis menjadi jembatan antara teori dan realitas sekaligus menjadi alat untuk mengembangkan pengetahuan akuntansi melalui penelitian. Hipotesis memiliki peran penting dalam teori akuntansi positif. Dalam pendekatan ini, hipotesis digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajer dan memilih kebijakan akuntansi. Misalnya, perusahaan dengan tingkat hutang tinggi diduga akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Nah, di sini hipotesis tidak bersifat normatif
tetapi bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya, karakteristik hipotesis yang ilmiah. Hipotesis yang baik itu justru harus memenuhi beberapa kriteria ilmiah. Yang pertama, harus konsisten dengan konsep yang mendasarinya. Yang kedua, harus dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, harus dapat dibuktikan salah jika memang tidak sesuai dengan fakta. Dan keempat, harus dirumuskan secara spesifik dan terukur. Nah, tanpa kriteria-kriteria ini, hipotesis hanya menjadi opini, bukan sebagian dari teori ilmiah. Secara konseptual, hipotesis menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya sistem pencatatan, tetapi juga disiplin ilmiah yang dapat diuji dan dikembangkan. Nah, melalui pengujian hipotesis, teori akuntansi dapat diperkuat, direvisi, bahkan ditolak. Oleh karena itu, hipotesis memiliki peran strategis dalam perkembangan ilmu akuntansi modern. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketepatan dalam menjelaskan konteks penemuan. Yang pertama yaitu masalah yang mendorong lahirnya teori. Teori akuntansi berkembang sebagai respon atas berbagai masalah yang muncul dalam praktik akuntansi sehari-hari. Ketepatan dalam menjelaskan konteks penemuan terlihat ketika mampu menggambarkan masalah yang membuat praktik akuntansi yang ada tidak lagi memadai. Masalah tersebut dapat berupa laporan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya atau informasi yang dihasilkan belum selaras dengan kebutuhan para pengguna. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan saat teori berkembang. Perkembangan teori akuntansi tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan sosial pada masanya. Karena itu, penjelasan konteks penemuan yang baik perlu menggambarkan situasi lingkungan bisnis dan ekonomi ketika teori tersebut dirumuskan. Perubahan pola usaha, dinamika pasar, serta meningkatnya tuntunan akan akuntabilitas menjadi faktor yang mendorong perlunya pengembangan teori akuntansi. Yang ketiga yaitu hubungan praktik dengan pemikiran teoritis. Dalam banyak kasus, praktik akuntansi yang berkembang di lapangan menjadi titik awal munculnya pemikiran teoritis. Ketepatan dan kejelasan terlihat ketika teori dipahami sebagai hasil pemikiran konseptual yang berangkat dari praktik yang telah berlangsung, bukan sebagai gagasan abstrak semata. Dari praktik tersebut kemudian disusun kerangka pemikiran untuk menjelaskan dan menata praktik akuntansi secara lebih sistematis. Yang keempat yaitu fokus pada proses pemunculan bukan pembuktian. Pada konteks penemuan, perhatian utama diarahkan pada bagaimana dan mengapa suatu teori akuntansi muncul. Pembahasan belum menitik beratkan pada pengujian kebenaran teori maupun penerapannya dalam bentuk aturan atau standar. Ketika penjelasan mulai masuk ke aspek teknis, pembahasan tersebut telah bergeser ke konteks pembenaran. Dan yang terakhir yaitu alur pemikiran yang runtut dan saling terhubung. Penjelasan konteks penemuan yang baik disampaikan melalui alur pemikiran yang mengalir, dimulai dari permasalahan yang dihadapi, dilanjutkan dengan kondisi lingkungan yang memengaruhi, sehingga munculnya kebutuhan akan teori akuntansi. Keterkaitan ini memperlihatkan secara jelas bagaimana proses berpikir yang melahirkan suatu teori. Dari pemaparan materi tersebut bisa ditarik kesimpulan yaitu teori akuntansi disusun secara sistematis melalui konsep, definisi, proposisi, dan hipotesis yang saling berkaitan secara logis. Konsep teoritis bersifat normatif dan menjadi dasar pengembangan prinsip serta standar akuntansi. Sedangkan hipotesis memungkinkan teori diuji secara empiris sehingga akuntansi berkembang sebagai disiplin ilmiah. Perkembangan teori juga dipengaruhi oleh konteks penemuan, yaitu masalah praktik dan perubahan lingkungan ekonomi. Dengan demikian, teori akuntansi berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjembatani praktik, penelitian, dan pengembangan standar.